Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azura Putri Astuti dengan NIM 2211011006. Pada kali ini akan eh, menyampaikan cara menganalisis data menggunakan neural network. Sebelum itu, saya berikan penjelasan apa itu neural network. Neural network adalah tools untuk membangun atau melatih dan menguji model jaringan saraf di rumah secara visual tanpa menulis kode. Widget ini memanfaatkan algoritma backpropagation yang dapat dikonfigurasi dengan mudah, seperti mengatur jumlah lapisan tersembunyi, neuron, learning rate, dan iterasi. Lalu, neural network ini cara kerjanya seperti neuron pada manusia, yang mana terdiri dari dendrit dan akson. Dendrit berperan sebagai input, yaitu data-data yang ingin kita masukkan ke dalam orange machine learning. Sedangkan akson ini diibaratkan dengan hidden layer, yaitu berupa lapisan-lapisan yang akan menghubungkan input satu dengan yang lain untuk membentuk suatu hubungan. Yang hasil hubungan itu akan menghasilkan output. Output ini berupa keputusan atau prediksi yang ingin kita analisis dari data kita. Contohnya input dari data yang akan kita gunakan pada kali ini itu ada sebuah data pasien yang terdiri dari age, sex, chest pain, dan thalassemia. Data pasien ini kita akan melihat apakah pasien ini memiliki hubungan dengan penyakit jantung atau tidak. Dari jumlahnya ada 13 komponen. Lalu yang selanjutnya, biasanya untuk yang layar satu, ini jumlahnya itu dua kali dari input. Karena tadi inputnya ada 13, maka jumlah layar satunya ada 26. Sedangkan untuk yang layar 2 ini, dia jumlahnya setengah dari layar satu, yaitu 13. Untuk si neural network ini, dia menggunakan persamaan matematis, yaitu secara vektor atau matriks. Dan hasilnya ini akan menghasilkan output yang kita inginkan. Lalu fungsi utama dari neural network ini, yang pertama itu memprediksi output dari input yang diberikan. Contohnya dari data yang tadi kita ingin memperoleh, apakah data pasien itu memiliki hubungan penyakit jantung atau tidak. Digunakan untuk klasifikasi dan regresi, cocok untuk eksplorasi deep learning. Maka berikutnya, saya ingin mempraktikkan bagaimana cara menganalisis data di orange machine learning menggunakan neural network. Hmm, Sebentar. Maka kita ke, maka kita buka dulu aplikasi Orange. Apabila sudah terbuka, kita pilih New, lalu kita pilih File, dan kita pilih file yang akan kita input, yaitu file neural network mengenai data pasien. Lalu maka kita bisa lihat di sini ada kategori yang akan kita gunakan untuk menganalisis dari data pasien ini. Dia berjumlah ada 13 kategori. Target ini type-nya kategorikal. Lalu kita pilih target. Lalu kita klik apply. Nah, di sini bisa dilihat ada values 0 dan 1. 0 ini kita anggap bahwa tidak ada hubungan eh, pasien terhadap penyakit jantung. Sedangkan 1 kita anggap bahwa pasien memiliki hubungan dengan penyakit jantung.
Selanjutnya kita ke transform, pilih data sampler, kita hubungkan. Berikutnya kita ke evaluate, kita pilih test and score. Kita hubungkan. Yang ini kita ubah dari data sampel ke data. Kita klik OK. Lalu selanjutnya untuk menggunakan neural network-nya, kita pergi ke model, kita klik neural network, tree, sama random forest. Nah, lalu kita hubungkan ke test and score. Lalu selanjutnya untuk memvisualisasi hasil data kita berupa outputnya, kita ke evaluate, kita pilih conversion matrix dan ROC analysis. Nah, apabila sudah, inilah hasil dari cara kita menganalisis data neural network tadi menggunakan orang machine learning. Selanjutnya di sini kan ada random forest, ada conversion matrix, dan ada ROC analysis. Apa masing-masing fungsi dari tiga komponen ini? Kalau dijelaskan, untuk yang random forest itu merupakan salah satu algoritma machine learning yang umum digunakan oleh data scientist, khususnya dalam permasalahan klasifikasi dan regresi. Biasanya random forest ini dia kerjanya seperti struktur pohon. Dia adalah salah satu lanjutan dari decision tree, di mana dari root node biasanya berupa input data yang kita tadi. Lalu dia akan berubah seperti pohon yang terdiri dari cabang, ranting, dan daun untuk bisa memilah-milah data mana yang memiliki hubungan satu sama lain. Hasil dari si decision tree ini mengambil suatu keputusan, maka akan dihubungkan satu per satu membentuk prediksi. Alah, bulat. Lalu yang berikutnya hasil dari decision tree ini akan membentuk suatu prediksi. Yang prediksi inilah yang dihasilkan dari si random forest. Lalu confusion matrix itulah hasil dari output dari eh, neural network yang telah kita gunakan tadi, yang terdiri dari prediction dan actual, yang terdiri dari komponen negatif dan komponen positif. Yang negatif dengan negatif disebut true negatif, ini hasilnya nol. Kalau negatif dengan positif itu false negatif, positif negatif yaitu false negatif, positif positif yaitu true positif. Lalu conversion matrix ini juga memudahkan kita dalam memprediksi model yang kita inginkan, sehingga memudahkan kita
menganalisis terhadap keakuratan model. Jadi itu dia memudahkan kita untuk mengambil keputusan terkait apakah pasien memiliki hubungan penyakit jantung atau tidak. Sedangkan untuk ROC analisis digunakan untuk mengevaluasi kinerja model klasifikasi. Ini sekaligus juga menentukan dari tiga model yang tadi berupa neural network, random forest, manakah yang lebih akurat dalam memprediksi hasil dari data yang kita inginkan. Langsung saja ke Orange. Yang selanjutnya pada data sampler, di sini ada fixed proportion of data. Awalnya biasanya dia bernilai 70% jika baru kali membuka data. Maka kita ubah ke 100%. Lalu klik sampel data. Test and score-nya sudah running. Lalu kita klik test and score. Dan di sini ada number of fold. Di sini kita pilih 10. Sedang proses di test and score. Lalu berikutnya untuk melihat data dari hasil neural network, kita ke neural network. Nah, di sini ada neurons in hidden layer. Jadi kan kita sudah tentukan yang ini layer 1, ini layer 2. Layer 1 jumlahnya itu 2 kali dari dari input. Kalau tadi inputnya 13, maka layer satunya itu 13 kali 2, 26. Sedangkan layer 2 itu setengah dari layer 1, yaitu berarti 13. Activation-nya Relu, solvernya Adam, maksimal number of iteration itu 300. Biasanya dia berjumlah 100, namun kita ubah menjadi 200. Lalu kalau di tree, tidak ada yang perlu kita ubah. Kalau di random forest, tidak ada juga. Di juga number of nya udah sama 10. Nah, untuk melihat hasil dari data kita yang acak dan banyak ini, kita akan buka confusion matrix. Nah, bisa kita lihat ini adalah hasil dari confusion matrix menggunakan neural network. Dan di sini ada actual, di sini ada predictive. Dan juga di sini ada nilai 0, 0, dan ini juga nilai 1 dan 1. Bisa kita lihat untuk true negatifnya itu 94,6%, sedangkan true positifnya itu 98,9%, yang artinya terdapat bisa kita simpulkan 98,9% dari data pasien berikut em, berhubungan dengan penyakit jantung. Jadi sisanya 1,1% tidak berhubungan dengan penyakit jantung. Kalau yang dari tree, itu dihasilkan true positifnya itu 97,3%. Beda-beda tipis dengan neural network. Berarti 97,3% dari data pasien berhubungan dengan penyakit jantung. Terus ini di random forest, di sini juga 99,6%. Berbeda dikit dengan neural network. Bisa kita simpulkan, berarti ada 99,6% berhubungan dengan penyakit jantung. Berarti sisanya sekitar 0,4% tidak berhubungan dengan penyakit jantung. Mulai dari nilai 1 dan 1. Lalu untuk melihat bagaimana keakuratan dari tiga metode yang kita gunakan, kita menggunakan ROC analisis. Bisa kita lihat ini ada koordinat, di sini ada nilai 1. Apabila dari eh, tools yang kita gunakan itu dia mendekati 1, berarti dia semakin akurat dalam memprediksi dan membaca datanya. Jadi bisa kita lihat di sini yang berwarna hijau ini adalah threshold-nya neural network. Karena dia mendekati 1, berarti dia semakin akurat dalam membaca data. Sedangkan yang oranye ini yang tree
Sedangkan yang biru ini random forest. Nah, seperti itu untuk memprediksi ROC analisis. Jadi biasanya confusion matrix dengan ROC analysis ini disandingkan untuk juga membantu apakah dari tiga item ini mana yang lebih akurat dalam membaca data. Dan neural network ini juga membantu kita dari data yang sebanyak ini bisa kita simpulkan apakah memiliki penyakit jantung atau tidak. Biasanya ini digunakan dengan data yang banyak sekali atau bahkan mencapai ratusan data untuk dianalisis. Selanjutnya, biasanya kalau misalnya sudah di ROC analisis, ada juga kita menghitung nilai dari akurasi, presisi, recall dari tiga komponen tadi untuk melihat mana yang lebih akurat. Kalau akurasi bisa kita hitung menggunakan rumus true positif tambah true negatif dibagi true positif tambah true negatif tambah false positif tambah false negatif. Jadi kita bisa membandingkan dari tiga data tadi mana yang lebih akurat. Tapi karena sudah dibantu dengan ROC, maka bisa kita lihat neural network karena nilainya mendekati satu, jadi dia lebih akurat dalam membaca data yang kita gunakan. Mungkin sekian dari tutorial mengenai neural network menggunakan orang machine learning untuk mengetahui data pasien yang berhubungan dengan penyakit jantung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.